Bapak, kalau istrimu marah di rumah, puji, sanjung, caranya apa? Ih sayangku, kau makin muda aja saya lihat. Meskipun dia tahu bapak bohong, tapi dia tetap senang. Coba amalkan Pak. Ini kita laki-laki kan pelit betul memuji istri. Puji istri Pak. Saya tahu kita laki-laki ini sangat susah romantis mulutnya, apalagi orang Medan. Kita ini orang Medan sama orang Sulawesi kan sama, keras suaranya, besar nada suaranya, sama-sama besar suaranya. Orang Medan sama orang Bugis, cuma bedanya orang Medan takut sama istrinya. Makanya ada disebut polisi Toba. Orang Sulawesi tidak takut sama istrinya, cuma istrinya lebih berani. Sanjunglah istri kita. Bapak-bapak ini kalau istri tetangga kuat betul menyanjung. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya Bu? Sehat-sehat ya Bu? Sama istrinya, mana kabarmu? Wah, yang lebih parah lagi saya lihat kita banyak di medsos bertengkar suami istri. Rasa-rasanya tiada pekan tanpa pertengkaran. Bertengkar, hamil lagi. Bingung saya lihat Pak. Curhat bertengkar. Hamil lagi. Pengajian kita kali ini, ayo pulang, bawa perbedaan adalah kebiasaan dalam hidup kita. Saudaraku dalam Islam, Allah tidak akan menanya kamu dasat 4 kamu dapat dari mana. 4 itu 4 tambah 4 sama dengan berapa. Allah tidak akan tanya kamu dasat 4 tambah 4 sama dengan berapa. Kalau 4 tambah 4 jawabannya berapa Pak? Cuman 1. 8. Allah akan tanya kita, 8 kamu dapat dari mana? Boleh 9 kurang 1, boleh 10 kurang 2, boleh 4 tambah 4, yang penting jumlahnya 8. Itulah Omar Rama mengatakan banyak jalan menuju surga. Ketika berbeda pendapat biasa. Saudara lihat yang pelihara jenggot, jangan kau maki karena itu sunnah. Jangan lagi kau bilang kambing. Dia lihat jenggot. Pelan-pelan bos. Dan saudaraku yang tidak pelihara jenggot dan kau yang pelihara jenggot, hargai yang tidak pelihara jenggotnya. Dia bisa melaksanakan sunnah yang lain. Jangan mentang-mentang tidak pelihara sunnah, tidak jenggot kau anggap dia bukan ustadz sunnah. Saya masuk daftar ustadz bukan sunnah karena tidak pelihara jenggot. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya ustadz? Itu ada di Facebook saya Pak, ribut. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Dia bilang buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sudah. Saudaraku yang mau jingkrang celananya silahkan, hargai, jangan kau tuduh teroris. Itu sunnah. Tapi saudaraku juga yang jingkrang celananya, jangan kau anggap tidak sunnah saudaramu yang tidak jingkrang celananya. Enak kan kalau beragama begini? Ayo, pelihara persaudaraan. Dekat-dekat pilpres, jangan mau dibodohi politisi Pak. Apalagi janji-janji kampanye pret. Udahlah, nanti siapapun calon kita, kita sama-sama umat Islam secara umum, secara khusus kita bangsa Indonesia diikat sila ketiga persatuan Indonesia. Bersatu itu tidak mesti seragam. Bersatu itu adalah
saling menghargai perbedaan. Itulah makna persatuan. Berikutnya, setelah diusir setan, maka Allah sampaikan Adam, semua yang ada di surga ini boleh kau nikmati. Satu yang tidak boleh, buah khuldi. Jangankan kau makan, dekat aja tidak boleh. Oh, setan tahu. Ini kelemahannya. Maka setelah diciptakan Siti Hawa, datanglah iblis. Tadi namanya jin. Setelah diusir dari surga, namanya iblis. Iblis yang menggoda manusia, Allah memanggilnya setan. Ini tiga ya. Biasa kita tidak bisa bedakan. Jin, iblis, setan. Jin marganya. Setelah dia membangkang tidak mau sujud karena sombong, maka dia disebut iblis. Iblis yang menggoda dan melakukan penyesatan kepada manusia namanya setan. Dia goda Adam. Dam. Kau tahu enggak kenapa kau dilarang makan buah huldi? Saya tidak tahu. Oh, bodoh kau Adam. Maksudnya apa? Kalau kau makan huldi berasal dari kata huldum. Huldum artinya kekal. Kalau kau makan buah huldi, kau kekal dalam surga. Allah tidak mau. Apa? Jangan banyak bicara di situ. Adam ambil batu dilempar. Ishab ya, pergi kau setan. Gagal goda Adam, dia putus asa. Tidak, dia datang goda istrinya. Hawa. Kau tahu kau dilarang makan buah huldi? Tidak, pokoknya tidak tahu, tidak boleh. Bodoh kau. Kenapa? Kalau kau makan ini kau awet muda, kau kekal dalam surga. Inilah kelemahannya perempuan, selalu mau disebut awet muda. Bapak, kalau istrimu marah di rumah, puji, sanjung, caranya apa? Sayangku, kau makin muda aja saya lihat. Meskipun dia tahu bapak bohong, tapi dia tetap senang. Coba amalkan Pak. Ini kita laki-laki kan pelit betul memuji istri. Puji istri Pak. Saya tahu kita laki-laki ini sangat susah romantis mulutnya. Apalagi orang Medan. Kita ini orang Medan sama orang Sulawesi kan sama. Keras suaranya. Besar nada suaranya. Sama-sama besar suaranya orang Medan sama orang Bugis. Cuma bedanya orang Medan takut sama istrinya. Makanya ada disebut polisi Toba. Orang Sulawesi tidak takut sama istrinya, cuma istrinya lebih berani. Sanjunglah istri kita. Bapak-bapak ini kalau istri tetangga kuat betul menyanjung. Assalamualaikum Bu, gimana kabar Bu? Sehat-sehat ya Bu? Sama istrinya, gimana kabarmu? Wah, yang lebih parah lagi saya lihat kita banyak di medsos bertengkar suami istri. Rasa-rasanya tiada pekan tanpa pertengkaran. Bertengkar, hamil lagi. Bingung saya lihat Pak. Curhat bertengkar. Hamil lagi. Bayangkan Rasulullah Pak, 11 istri beliau. Bapak berapa? Nabi 11 istrinya Pak. Allahu Akbar. Dari 11 istri beliau, tidak ada satupun pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. 11. Kita satu, nyesal istri kita. Ku tahu begini tak ku nikah kau dengan kau. Satu aja Pak, tapi menderita lahir batin. Rasulullah, salah satu resepnya karena Rasulullah pandai memuji dan memuliakan istrinya. 11 istri Nabi, tidak ada yang dipanggil namanya Pak. Khadijah, tidak pernah dipanggil Khadijah sini, tidak. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin.
Aisyah istri muda beliau tidak pernah dipanggil Aisyah tal, tidak. Beliau panggilnya ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka bapak mulai hari ini panggillah istrimu dengan panggilan spesial. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya lah kau lihat. Justru giginya yang mancung. Ya janganlah kau lihat gigi, lihatlah alisnya kah, bibirnya kah, lehernya kah. Jangan juga terlalu jujur Pak. Wahai istriku yang hitam, panggil istrinya, tap. Mentang-mentang istrinya agak gendut, dut. Muliakan istri. Ayo, bapak-bapak, mulai hari ini muliakan istri. Bapak tahu lagi Nabi, ini kebiasaan Nabi Pak, tidak pernah beliau keluar rumah tanpa sedekah kepada istri. Apa sedekahnya Nabi kepada istrinya? Cium jidat. Setiap beliau mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Maka ibu-ibu yang ada di belakang, mulai hari ini setiap suamimu mau keluar rumah, ingatkan untuk sedekah. Pak, sedekah. Nah, sini ku sedekah kau. Murah meriah Pak. Istri saya tukang ngomel Ustaz. Berarti kalau dia tukang ngomel, dia benar perempuan. Karena fitrahnya perempuan itu tukang ngomel. Maka kalau dia ngomel, jangan galau, nggak usah layani Pak. Kalau makin dilayani, bapak makin stres. Fitrahnya perempuan suka ngomel. Gimana tidak ngomel? Gaji bapak, gaji pensiunan cuma 4 juta. Cicilan mobil, cicilan motornya cucu, cicilan rumah mana cukup 4 juta. Maka pelampiasannya ngomel. Maka kalau tidak mau istrimu ngomel, tambah gajimu. Berhenti dia ngomel. Coba diamalkan ini Pak, saling memuliakan. Ibu juga jangan keterlaluan. Tenang Pak, saya bela kau. Saya tahu kau takut sama istrimu. Hati-hati kalau suka ngomel. Itu ada di medsos. Disuruh bunuh istrinya gara-gara apa? Disuruh tembak Pak. Karena tidak tahan suka digomelin Pak. Bapak saudara-saudara sekalian, poin kedua, ayo ciptakan surga di rumah. Salah satu di antaranya saling memuji. Pak, tidak ada bagi kita seorang laki-laki bisa tenang kalau istri kita di rumah tidak menenangkan hati. Bapak punya istri yang soleha, itulah nikmat, itulah yang disebut fid dunya hasanah. Menurut ahli tafsir yang menafsirkan doa fid dunya hasanah, yang disebut surganya dunia, keselamatan di dunia adalah punya istri yang soleha. Nah, Siti Hawa tergoda dan akhirnya dia datang ke suaminya, "Bang, betul kau sayang saya?" "Betul Adinda." "Kalau kau sayang saya, buktikan, saya mau makan buah khuldi." Kata Adam, "Gak bisa sayang, boleh kau minta segalanya, ini tidak boleh." Kata Hawa, "Berarti kau tidak sayang saya. Kalau kau tidak mau, kau tidak dapat jatah sebentar malam." Nah, inilah senjatanya perempuan. Tapi ibu-ibu jangan coba bilang sekarang ini begini, "Kalau kau tidak mau, kau tidak dapat jatah sebentar malam." Kata suamimu, "Baik, aku cari jatah di luar." Hati-hati. Dulu kalau marah ibu-ibu bilang, "Jangan kau pulang." Oh, jangan bilang begitu sekarang. Begitu kau bilang sama suamimu, "Jangan pulang," langsung suamimu, "Merdeka." Kalau perlu kuncikan rumah. Nah, berikutnya lagi, sunnah berdoa adalah bersalawat di awal dan akhir doa. Kemudian sunnahnya lagi, mendoakan dulu siapa yang berjasa dalam hidup kita. Minimal doa orang tua.
Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu minta dengan berulang-ulang, bukan banyak, tapi yang sunnah 1-2 doa tapi diulang-ulang. Sudah itu tutup lagi dengan salawat. Lalu biasanya tradisi kita, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz, kenapa begini? Karena ini lebih nyaman rasanya, lebih nyambung. Tidak ada sunnah. Ini kenapa? Karena lebih nyambung, lebih nyaman. Masa Bapak selesai berdoa, amin ya rabbal alamin. Itu kan tidak nyambung, tak? Lepas itu doa minta pertolongan Allah dengan catatan sudah lakukan sunnah. Semua doa-doa sesuai sunnah, sesuai dengan kitab-kitab yang diajarkan dan Rasulullah. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, tapi Allah kasih yang lebih baik dari apa yang Bapak minta. Sering saya contohkan, tamat SMA saya daftar akabri karena pendek tidak lulus, tapi alhamdulillah karena tidak lulus saya bisa ceramai setingkat Kapolri sekalipun. Gagal jadi akabri, saya daftar lagi apa Pak? Saya daftar fakultas kedokteran 3 kali saya ikut. Waktu itu namanya UMPTN. 3 kali saya ikut bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa. Ibu bapak saya doakan. 3 kali ikut. Tidak lulus-lulus. Malah lulus di sospol. Maka saya jadi dosen sospol sekarang. Tidak jadi dokter. Temanku jadi dokter. Saya tahu kenapa saya tidak lulus. Saya pulang kuliah di Unhas, terjadi tabrakan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Bertabrakan, berceceran darah di jalan. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Oh, ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang Pak, meskipun di WhatsApp saya lihat orang ditikam, pening saya punya kepala Pak. Perlu beberapa saat baru bisa saya punya baik perasaan saya. Allah tahu dasat bagaimana kau menjadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Aru. Mau pulang lebaran beberapa tahun yang lalu saya tanya, kau pulang lebaran? Tidak. Rugi-rugi kau pergi cari uang jauh-jauh, kau tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Dalam hati saya, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Tidak pernah saya pusing soal tiket. Kemana-mana saya Pak, tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Yang undang. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Maka kalian anak muda, ketika kau daftar SMPTN, daftar Akpol, datang Akabri, ke Akmil, ASN, apa saja kamu daftar, sudah berikhtiar tidak lulus, jangan kau sangka buruk kepada Allah. Allah punya rencana yang baik buatmu. Biasanya nanti kita sadar, ini rupanya. Maka kepada adik-adik saya selalu saya jelaskan, kalau kau mau hidup sesuai yang mau, kau mau tahun begini-begini, tahun begini-begini, kau mau seperti itu maumu semua, maka untuk apa ada Allah di dunia? Allah ada di dunia mengatur kita. Kau ndak usah lulus, kau parkir dulu di sini, kau jadi staf ahli dulu. Karena kalau jadi kepala dinas sekarang kau di penjara. Allah tahu, maka diparkir dulu, stop dulu kau di situ. Maka begitu dalam hidup ini ada persoalan Bapak hadapi, sangka baik. Pasti Allah punya rencana yang terbaik buat saya. Doa saya Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Hikmah berikutnya, ternyata berdoanya Adam dan Hawa lama baru dikabulkan, 200 tahun.
Ada orang berdoa Pak, bertahun-tahun baru Allah kabulkan. Adam Hawa berdoa 200 tahun baru dikabulkan. Nabi Zakaria minta anak, ya Allah berikan saya keturunan. Sejak usianya 21 tahun, Allah kabulkan ketika usianya 80 tahun. Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Allah selamatkan kaumku dari Fir'aun. Berapa tahun? 60 tahun lebih baru Allah kabulkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kiblat yang tadinya Makkah pindah ke Palestina. Nabi berdoa, ya Allah pindahkan kiblat kami kembali ke Mekah. Berapa baru Allah kabulkan? 17 bulan. Itu Nabi dan Rasul bertahun-tahun baru Allah kabulkan doanya. Ada orang berdoa pagi mau dikasih maghrib, padahal dia tukang tipu, pret. Sabar, berdoa perlu kesabaran. Ketika Bapak tidak dikabulkan doanya, satu, bisa jadi Bapak berdoa tidak sesuai sunnah. Akhirnya apa? Doanya lambat sampai. Artinya apa? Kalau Bapak berdoa sesuai sunnah, adabud doa namanya dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, adabud doa, adab dalam berdoa. Laksanakan doa sesuai sunnah, doanya cepat sampai. Tapi kalau tidak sesuai sunnah, doanya lambat, sampai tapi lambat, macet. Sunnah berdoa, sikirlah di awalnya. Saya yakin Bapak Ibu semua sikir sebelum berdoa, tapi kadangkala sikir kita seperti makan pisang goreng panas. Tidak jelas apa yang Bapak ucapkan. Sumlah. Itu coba lihat kalau di depan kan. Sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya baru 11, dia sudah sampai Pak. Kan dia bilang saya, sumlah. Kayak makan pisang goreng panas Pak. Perjelas, ucapkan dengan baik. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Itu sunnah. Sunnah menghadap ke kiblat. Boleh tidak membelakangi kiblat? Boleh. Boleh berdoa misal sini kiblat. Boleh berdoa begini. Boleh. Boleh begini. Boleh. Tapi sama kalau ibu minta duit sama suami, Pak, wih, duitmu. Kata suamimu, kurang ajar kau. Tapi bagaimana caranya? Menghadaplah kepada suami. Didahului dengan memuji-mujinya. Wih, Bapak makin gagah saya lihat. Serasi betul itu kumismu dengan sarungmu Pak. Padahal tidak ada hubungan itu kumis dengan sarung. Tapi kan karena kita dipuji senang. Setelah senang hati, si istri, Pak beli tenang. Saya punya kewajiban carikan kamu yang belanja. Tenang itu, kenapa? Perasaan sudah enak. Puji-puji Allah, adabnya. Kemudian apalagi menghadap ke kiblat, membesikir, mengangkat kedua belah tangan, kanan kiri rapat berada di depan wajah. Ustaz boleh berdoa begini? Boleh, boleh begini. Ada yang begini Ustaz? Boleh. Ada juga yang boleh. Tapi yang sunnah kanan kiri rapat di depan. Ustaz kenapa ada orang berdoa begini? Amin. Terlalu banyak dia minta itu Pak. Cuma kalau Bapak begini hati-hati juga, terutama ini Pak. Kalau begitu bau di sini Pak sampai mati, tidak dilupa itu tetangga kita. Begitu kita dilihat ceramahmu, Pak Ustaz bau keteknya.